Hadirin yang dimuliakan Allah, pada subuh hari ini kita sampaikan sebuah hadis Nabi tentang wali Allah. Siapa itu yang dikatakan wali Allah? Bagaimana kita bisa melihat wali Allah? Mungkin dalam benak kita kalau kita mendengar kata-kata wali Allah, itu orang-orang yang diberikan karomah, kemuliaan, bisa melakukan hal-hal yang luar biasa yang tak bisa dilakukan oleh orang lain, ataupun hal-hal lain yang di luar kebiasaan orang banyak. Nah, pertama sekali, apa makna daripada kata wali? Wali itu artinya penolong. Kalau dikatakan wali Allah, berarti secara bahasa artinya penolong Allah. Tentu makna penolong Allah itu tidak tepat, karena Allah tidak butuh pertolongan. Maka yang dimaksud di sini adalah penolong agama Allah. Penolong agama Allah. Nah, secara bahasa siapapun yang hidupnya diabdikan dalam menolong agama Allah, dia adalah wali Allah. Dia adalah wali Allah. Namun bagaimana kriteria wali Allah itu dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Dan seperti apa tanda-tanda yang bisa kita lihat tentang siapa itu wali Allah dijelaskan dalam hadis. Maka cukup bagi kita untuk mengetahui, mengenal siapa dan seperti apa wali Allah itu, tentunya berdasarkan kepada ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Dalam Al-Quran dikatakan dalam surat Yunus ayat yang ke-62, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Nah, allazina amanu wa kanu yattaqun. Itu dua ayat yang menjelaskan tentang wali Allah. Ala, ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah sifatnya bagaimana? Atau apa yang mereka rasakan? La khaufun alaihim. La di sini berarti tidak, khaufun bermakna rasa takut dan bermakna umum. Setiap isim nakirah yang disebutkan dalam konteks penafian atau menidakkan, maka dia bermakna umum. Sekarang khaufun dalam bentuk isim nakirah, setelah lapas la nafi itu bermakna umum. Kalau begitu, ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu adalah orang yang la khaufun, tak ada sedikit pun rasa takut dalam dirinya dalam menjalani kehidupan ini. Rasa takutnya hanya satu kepada Allah saja. Itu namanya wali Allah. Itu sifatnya la khaufun alaihim. Kemudian yang kedua, walahum yahzanun. Mereka juga tidak akan pernah bersedih. Nah, tidak akan pernah bersedih hati terhadap kehidupan dunia ini. Itu keadaan mereka. Tak ada rasa takut, tak ada rasa sedih. Apa sebab? Karena mereka adalah penolong agama Allah. Hidup mereka di dunia ini disadari betul, dijalani betul sebagai sarana untuk menuju akhirat. Nah, lalu siapa mereka? Allazina amanu. Orang-orang yang amanu. Amanu artinya mereka kokoh dalam keimanan. Pengungkapan kata amanah yang jamaknya amanu itu menunjukkan kekokohan dalam keimanan. Orang yang kokoh keimanannya. Nah, tak pernah bolak-balik, tak pernah bolak-balik antara kufur dan iman. Nah, munafik dan orang yang beriman tidak pernah bolak-balik. Tapi tidak cukup itu, wa kanu yattaqun, dan mereka selalu bertakwa kepada Allah. Nah, dua itu sifatnya disebutkan di dalam surat
Yunus ayat 62-63 ini. Allazina amanu, orang-orang yang kokoh dalam keimanan, wa kanu yattaqun, dan mereka selalu bertakwa. Penyebutan kata kanu itu adalah fi'il madhi nakis namanya. Kemudian ketika diringkan dengan fi'il mudhari itu bermakna berketerusan. Artinya ketakwaan mereka itu selalu berketerusan sampai akhir hayat mereka. Itulah yang disebut dengan wali-wali Allah. Kalau begitu, menjadi wali Allah itu ada kesempatan bagi setiap orang. Orang yang dalam hidupnya memiliki keimanan yang kuat, kokoh, istiqomah, selalu menjaga ketakwaan dan meningkatkan ketakwaan dengan amal soleh, itu dengan menambah ilmu, amal soleh, istiqomah dalam ketakwaan, mendekatkan diri kepada Allah sampai pada tahap dia tidak ada lagi rasa takut dalam kehidupan dunia ini dan tidak lagi merasa bersedih. Maka itu berarti sudah masuk kepada kelompok wali-wali Allah. Nah, tidak peduli laki-laki atau perempuan. Lalu bagaimana pemahaman kebanyakan orang wali-wali Allah itu? Orang yang punya kelebihan di atas rata-rata kebanyakan manusia. Ada yang bisa berjalan di atas air, ada yang bisa melakukan hal-hal yang luar biasa yang lain. Maka para ulama pun tidak menafikan sepenuhnya tentang hal ini. Nah, bahkan sebetulnya peristiwa luar biasa itu tidak terlalu penting dalam melihat atau memahami wali Allah. Yang paling penting sebagai wali Allah itu dua sifat tadi. Keimanan yang kokoh, kemudian ketakwaan. Bahkan kalau ada orang yang bisa melakukan perkara-perkara luar biasa itu juga mesti hati-hati. Kalau itu bisa menyesatkan orang, berarti bukan wali Allah, wali setan. Ataupun dia bukan orang yang soleh, bukan orang yang taat, itu bisa jadi wali setan. Walaupun sepertinya orang melihat sebagai orang yang taat. Maka yang menjadi patokan keimanan yang kokoh, istiqomah, kemudian selalu menjaga ketakwaannya. Lalu bagaimana cara melihat? Apa tanda-tanda yang bisa dilihat? Ini disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maqal. Diriwayatkan dari Abdullah ibn Abbas, Ibnu Abbas, seorang sahabat yang didoakan Rasulullah, punya ilmu yang sangat dalam bidang agama, tafsir, fikih dan lain sebagainya. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia mengatakan, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, man auliya'ullah? Ya Rasulullah, siapa yang disebut dengan auliya'ullah, wali-wali Allah? Qal, lalu Rasul menjawab, allazina iza ru'u zukirallah. Wali-wali Allah itu yang bisa dilihat adalah orang-orang yang apabila dia dilihat orang, kita melihat dia, memandang dia, apa yang terjadi? Zukirallah, maka orang ingat akan Allah. Melihat wajahnya saja orang sudah ingat akan Allah. Melihat cara berjalannya orang menjadi berzikir. Melihat cara bicaranya orang jadi berzikir. Apa sebab? Karena dalam dirinya itu dia mengetahui agama, punya ilmu, mengetahui Al-Quran dan Sunnah, lalu dia amalkan. Seolah-olah pada dirinya itu ada ayat Al-Quran. Artinya apa? Cara berbicaranya dia meniru apa yang disampaikan dalam Al-Quran. Cara berperilakunya, akhlaknya, akhlak Al-Quran. Cara berjalannya meniru cara berjalannya Nabi. Seolah-olah orang melihat pada dirinya ada hadis Nabi. Apa sebab? Karena dia mengamalkan hadis Nabi. Ketika dia berjalan, Rasulullah berjalan itu
Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi dalam kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, Rasul itu kalau berjalan seperti orang yang menjalani penurunan, tidak seperti menjalani pendakian. Langkahnya begitu ringan, kemudian dia menunduk, karena seolah-olah begitu ringan langkahnya, seolah dia selalu berjalan menuruni, bukan pendakian. Tidak memandang liar. Nah, orang yang meniru cara berjalannya Nabi, orang yang mengerti, oh ini ada hadis Nabi, dia amalkan hadis Nabi. Ketika itu diketahui orang, orang cenderung untuk berzikir mengingat Allah. Jadi dalam hadis ini, allazina iza ru'u, orang-orang yang kalau dilihat zikirallah, menjadikan orang lain berzikir mengingat Allah. Apalagi kalau bertemu secara langsung, cara menatap orang lain penuh dengan sopan santun, menghormati. Kan ada orang kadang berbicara dengan orang lain, pandangannya kemana-mana. Salaman saja, kadang pandangannya kemana-mana. Itu tidak boleh. Itu sama meremehkan atau menyakiti hati orang lain. Kalau bersalaman, maka hendaklah tatap wajahnya, berikan senyuman, itu sebagai adab. Itu adalah bagian daripada kemuliaan dan menjadi bagian daripada agama, menghormati orang lain. Walaupun dia sebagai seorang pejabat tinggi, ketika bersalaman kepada rakyat biasa, mereka itu juga harus dihormati. Kan banyak orang karena banyaknya bersalaman, akhirnya ketika bersalaman dia memandang tak kemana. Kalau orang seperti ini, bagusnya tak usah bersalaman. Sebab akan menyakiti. Tidak seharusnya itu mendatangkan rasa kasih sayang dengan bersalaman, tapi akan menyakiti hati orang lain. Nah, maka wali-wali Allah itu apa yang dilihat pada dirinya itu seolah menyejukkan, mendekatkan diri kepada Allah, menjadikan berzikir, itu tanda-tanda zahir yang bisa dilihat pada diri seseorang yang sampai masuk kepada kategori wali-wali Allah. Nah, karena pada apa yang dia lakukan ada sunnah Nabi. Dia mudah tersenyum karena senyum itu sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu terhadap saudaramu sedekah. Tapi senyum yang ikhlas. Nah, bukan senyuman yang ada udang di balik batu. Begitu seterusnya. Jadi secara umum Rasul mengatakan wali Allah itu orang yang apabila kalian memandangnya itu menjadikan ingat atau berzikir kepada Allah. Demikianlah Bapak dan Ibu hadirin jemaah subuh yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.